Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda saat ini? Apa saja strategi yang telah Anda siapkan guna menyambut tren penguatan yang tengah terjadi di bursa saham domestik? Sehingga berhasil mengangkat indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk kembali bertengger cukup nyaman di atas level psikologis 7 ribuan. Lalu bagaimana juga nasib deretan portofolio yang Anda miliki? Sudahkah juga terangkat ke zona hijau seiring dengan penguatan indeks? Atau masih tercecer di zona merah? Terimbas oleh seiring kuatnya tekanan pelemahan di sepanjang pekan lalu? Sobat Investor, pernahkah Anda mendengar tentang olahraga bridge? Atau justru pernah dan bisakah Anda memainkan jenis olahraga kartu yang memang belum terlalu familiar di Indonesia ini? Ya, Sobat Investor, meski tidak terlalu familiar di Indonesia, faktanya jenis olahraga ini justru telah diakui dunia lewat Komite Olimpiade Internasional atau IOC sejak 1998 lalu sebagai satu-satunya olahraga pikiran yang menggunakan kartu remi dan dimainkan secara berpasangan dengan mempertandingkan dua pasangan menggunakan 52 lembar kartu standar. Sama seperti catur, jenis olahraga ini masuk dalam kategori olahraga pikiran atau mind sport yang meski tidak melibatkan aktivitas fisik secara ekstensif, namun tetap menuntut disiplin mental, kemampuan konsentrasi tinggi, serta keahlian dalam berstrategi yang mengandalkan ketajaman kognitif sekaligus interaksi sosial melalui kekompakan dan saling pengertian dengan sesama pasangan. Dari sedikit nama atletnya yang dikenal publik, ada Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan posisinya sebagai salah satu pemilik bisnis grup Jarum yang menguasai sektor perbankan lewat Bank BCA, bisnis elektronik lewat Polytron, sektor properti lewat Grand Indonesia, dan sejumlah deretan gurita bisnis lainnya. Kembali berbincang soal olahraga bridge, bahwa di dalam aturan permainannya terdapat jenis kartu dengan kekuatan paling tinggi yang disebut dengan istilah kartu trump atau dalam bahasa awan juga kerap sebagai kartu truf yang bisa digunakan sebagai senjata rahasia dan akan dikeluarkan paling akhir dalam kondisi terdesak guna membalikkan keadaan dari kondisi tersebut menuju kemenangan. Yang menarik dengan kartu dengan kekuatan besar ini dalam permainan bridge disebut sebagai kartu Trump. Apakah ini ada kaitannya dengan nama belakang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump? Ternyata bukan, karena istilah ini ternyata merujuk pada kata dalam bahasa Inggris, yaitu triumph, yang artinya adalah kemenangan, yang kemudian mengalami proses penyederhanaan pelafalan menjadi Trump. Jika kita tarik lagi ke belakang, kata triumph ini sendiri merupakan bentuk serapan atau akulturasi dari bahasa Prancis kuno, triomphe, yang juga memiliki arti kemenangan, yang berakar dari istilah bahasa Latin triumphus yang merujuk pada aktivitas prosesi kemenangan. Sementara saat bangsa Prancis menyerap kata triumphus menjadi triomphe, pada saat yang sama bangsa Belanda menyerapnya menjadi kata truth yang kemudian dibuat dalam dipolderkan di Indonesia pada zaman penjajahan menjadi kartu truf. Lalu mengapa tiba-tiba kami membahas istilah kartu Trump atau triumph ini dalam program editorial edisi kali ini? Karena kami melihat fenomena menarik juga tentang mulai goyahnya aura kemenangan atau kedikdayaan yang selama ini oleh publik dunia seolah dilekatkan atau diidentikan dengan personalisasi Amerika Serikat. Betapa tidak kalau kita coba menarik catatan sejarah ke era 90-an saat runtuhnya kekuatan Uni Soviet lewat pengunduran diri Mikhail Gorbachev dari posisi presiden pada Desember 1991 sehingga menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dunia tanpa adanya lagi pesaing atau penyeimbang kekuasaan, sehingga kemudian label negara adidaya kerap dilekatkan pada negeri paman Sam. Sejak saat itu kita tahu bahwa Amerika Serikat juga telah memainkan posisinya di level internasional dengan begitu jumawa.
dengan mendominasi kebijakan lembaga-lembaga internasional seperti NATO dan PBB, mengambil peran secara sepihak sebagai polisi dunia, hingga menggunakan kuasanya untuk mengintervensi berbagai negara agar menjalankan arah politiknya sesuai dengan keinginan Amerika. Namun kita tahu juga dalam perkembangan kondisi geopolitik terbaru saat ini, label negara adidaya yang tersemat pada Amerika Serikat sepertinya mulai mendapatkan antitesesnya dengan mulai bermunculannya sikap oposisi terhadap kebijakan Amerika Serikat. Seperti yang dilakukan Prancis dengan secara tegas menolak keterlibatan secara langsung dalam agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran dan segala yang dilakukan Presiden Trump di Selat Hormuz. Lalu juga sikap yang diambil oleh Spanyol, Italia, dan Austria yang menolak untuk membuka wilayah udaranya, sehingga pasukan udara Amerika Serikat dilarang melintas saat melancarkan serangan terhadap Iran. Kemudian sikap tegas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, yang berang dan mengutuk keras sikap Presiden Trump yang dinilai sebagai aksi tak punya adab, karena secara terang-terangan merendahkan posisi pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Leo XIV, yang berkedudukan di negara Vatikan, yang notabene terletak sebagai enklave di pusat kota Roma, Italia. Terbaru, posisi Jerman yang juga mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan memaksakan serangan militer terhadap Iran dengan pendekatan strategi yang oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz dinilai sangat lemah dan memalukan. Dan dari benua Asia, perlawanan keras juga mulai dilakukan oleh China yang menolak diterapkannya sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan minyak Iran dan bahkan menyerukan kepada seluruh perusahaan dalam negerinya untuk mengabaikan saja sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat tersebut. Dengan demikian, pihak China masih kukuh dalam pendiriannya untuk tetap bertransaksi minyak dengan pihak Iran. Sebuah sikap yang tentu membuat Amerika Serikat semakin kebakaran jenggot karena dapat melemahkan strategi pelemahan Iran yang tengah dimainkan oleh Presiden Trump lewat aksi blokade Selat Hormuz. Dengan demikian banyaknya aksi perlawanan yang dilakukan sejumlah negara terhadap berbagai kebijakan Amerika Serikat, termasuk dengan pemberian sanksi dan beragam kebijakan militernya dalam serangan terhadap Iran, maka pada dasarnya label negara adidaya yang selama ini melekat pada Amerika Serikat sepertinya sudah mulai perlu untuk dipertanyakan. Juga soal aksi Amerika Serikat yang kerap kali memposisikan diri sebagai polisi dunia, dengan aksi terakhirnya mendirikan lembaga Board of Peace atau BOP untuk mewujudkan kedamaian di kawasan Gaza, juga seolah menjadi anekdot yang demikian lucu dan serba paradok jika disandingkan dengan ego yang mereka tunjukkan lewat serangan militer terhadap Iran. Bentuk kedamaian apa yang bisa kita harapkan dari negara yang justru secara arogan dan dengan sengaja memantik peperangan terhadap Iran dengan alasan betapa bahayanya kebenaran senjata nuklir yang notabene juga mereka miliki dengan jumlah yang demikian besar. Amerika Serikat secara sepihak memaksakan penilaian bahwa Iran bakal menjadi ancaman dunia dengan kepemilikan nuklir, sehingga harus ditertibkan atau bahkan dihukum melalui serangan nuklir. Sudah cukup lucukah? Bagaimana menurut Anda? Demikian program di editorial kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.